Halo, perkenalkan nama saya Lina Levera. Saya dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan materi berikut ini. Pajak daerah dan retribusi. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Pajak provinsi, 2. Pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya. Pajak provinsi. 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya. 1. Bagian kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. 2. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. 3. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. 4. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, untuk tarif BPNKB berikut ini rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 10%, 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBKB antara lain: 1. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. 2. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden. 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan kegiatan pengambilan dan pemanfaat air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolahan air tanah. Nilai perolahan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor berikut. 1. Jenis sumber air. 2. Lokasi zona pengambilan sumber air. 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan. 5. Kualitas air. 6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. 5. Pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak hotel. Pajak hotel merupakan iuran yang dipungut atas penyedia jasa yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. 2. Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang akan diberikan sebuah restoran. 3. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Tarif untuk pajak hiburan adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. 4. Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lainnya sebagainya. 5. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan biaya yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni 1. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. 2. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya
Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. 1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. 2. Tarif yang batuan sebesar 20%. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha sebagai usaha penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang di kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. 11. Pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah beserta tarifnya. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi dari beberapa bagian yang meliputi 1. Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, bayi pengobatan, RSUD, dan tempat kesehatan lainnya sejenis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. 2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah. 3. Retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. 2. Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk penggunaan tanah yang mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik atau telepon, dan lain-lain. 2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang dan fasilitas pasar yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dari swasta. 3. Retribusi perizinan tertentu.
Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi yang dimaksudkan untuk pengaturan dari pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pungutan pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 3. Retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya atau gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. God bless you.